Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya ya. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan saya Agus Suhendra di channel Pamate. Baik, di video kali ini saya masih tetap akan membahas soal-soal prediksi kompetisi sains madrasah, khususnya untuk matematika terintegrasi ya, sebagai persiapan mengikuti KSM tingkat kabupaten, provinsi atau nasional nanti. Oke adik-adik, sebelum saya lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu di sini ada kisi-kisi kompetisi sains madrasah ya untuk matematika terintegrasi. Di antaranya yaitu di sini ada materi tentang teori bilangan ya, ini sering muncul di soal-soal kompetisi sains madrasah tahun-tahun sebelumnya ya. Itu mencakup beberapa sub pokok bahasan, yaitu di antaranya bilangan, kemudian keterbagian ya, faktor positif, KPK dan EPB, kemudian kuadrat sempurna, kekongruenan, Selling dan Plur ya. Kemudian aljabar ini juga tidak kalah banyak keluar di tahun-tahun sebelumnya, yaitu mengenai pemfaktoran dan penguraiannya ya, barisan dan deret, kemudian fungsi, eksponen dan logaritma, persamaan dan sistem persamaan, juga suku banyak ya. Kemudian selanjutnya adalah geometri. Nah, geometri sendiri yang sering muncul itu soal berkaitan dengan garis dan sudut ya. Kemudian beberapa soal juga tentang bangun datar, ini juga suka ada ya. Kemudian segitiga, lingkaran, dan trigonometri ya. Dan yang terakhir adalah kombinatorik atau kombinasi ya. Ini tidak asing mungkin bagi adik-adik yang sekarang notabene belajar di tingkat SMA atau madrasah aliyah ya, yaitu kita pernah juga belajar permutasi dan kombinasi kan ya, peluang dan statistika. Oke, itu kisi-kisi kompetisi sains madrasah matematika terintegrasi yang harus adik-adik kuasai agar nanti pas pelaksanaan kompetisi sains madrasah adik-adik bisa menyelesaikan berbagai soal dengan mudah ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 21 ya di sini. Soalnya berbentuk bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal-soal KSM yang memang disajikan dengan bahasa Inggris ya, dari 21 sampai 25. Kita bahas soal nomor 21 terlebih dahulu ya. Kalau kita terjemahkan atau translate ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira seperti ini ya. Bilangan bulat A-2 itu membagi 3A kuadrat min 2A plus 10. Nah, berapa jumlah semua nilai A yang memungkinkan? Baik, di sini di dalam soal ya, diketahui bahwa A-2 ini itu membagi 3A kuadrat min 2A tambah 10 gitu ya. Nah, karena A-2 ini membagi 3A kuadrat min 2A plus 10, itu artinya bahwa 3A kuadrat ini min 2A ya plus 10 itu dibagi dengan A-2. Nah, kita sederhanakan ya dengan cara bersusun atau porogapit ya, yaitu menjadi 3A ya dikali A-2 dibagi A-2 plus ini 3A kali A kan 3A kuadrat ya, kemudian 3A kali min 2 itu min 6, sementara di sini min 2 ya, berarti kurang min 6 tambah 4 ya, berarti 4 dikali A min 2 per A min 2 ya, ditambah ini udah selesai ya, 3A kuadrat min 2A tinggal 10 nya. Ini 4 kali min 2 itu min 8 ya. Ini 10 berarti tambah 18 biar pas jadi 10 ya. 18 per A min 2. Oke. Jadi gitu ya. Kita sederhanakan atau kita gunakan aturan bersusun ya. Sehingga hasilnya menjadi ini kita bisa bagi ya. 3A ditambah ini juga sama ya. 4 ditambah 18 per A-2. Oke. Nah, setelah ini ya, karena tadi A-2 ini membagi 3A kuadrat min 2A plus 10 ya. Nah, akibatnya
A-2 ini ya. Jadi karena A-2 itu membagi 3A kuadrat min 2A plus 10, maka A-2 harus faktor dari 18 ya, dari ini. Nah, faktor dari 18 itu berapa saja? Ya, bisa plus minus 1 ya, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6 ya, plus minus 9, dan plus minus 18 ya. Sehingga nilai A yang mungkin kita cari ya, setiap faktor dari 18 ini ya. Berarti A-2 sama dengan 1 ya, maka A-nya adalah 3 ya. Nah, sekarang kalau A-2 nya sama dengan 2 ya, maka nilai A-nya adalah 4. Kemudian kalau A-2 nya sama dengan 3, maka nilai A-nya itu adalah 5 ya. Kemudian kalau A-2 nya sama dengan 6, maka nilai A-nya adalah 8 ya. Kalau A-2 nya sama dengan 9, maka A-nya di sini adalah 11 ya. Kemudian kalau A-2 nya adalah 18, maka nilai A-nya ini pasti 20 ya. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah semua nilai A ya. Semua nilai A yang mungkin, berarti tinggal kita jumlahkan aja. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 20 ya. Itu hasilnya adalah 51. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, ini kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia ya, temukan digit satuan dari 17 pangkat 2024 ya. Yang ditanyakan adalah di sini digit satuan ya. Ya, kita cek di sini 17 ya. 17 itu berarti satuannya kan 7 ya. Kalau kita misalkan 7 pangkat 1 ya, itu kan 7 ya. Berarti digit satuannya itu adalah berapa? 7 ya. Nah, kalau misalnya 7 pangkat 2, 7 pangkat 2 itu kan 49 ya. Berarti digit satuannya adalah berapa? 9 ya. Kemudian kalau 7 pangkat 3 itu adalah 49 dikali 7, 343. Nah, maka digit satuannya adalah berapa? 3. Kemudian kalau 7 pangkat 4, nah 343 ini kali 7 lagi, itu 2401. Nah, ini digit satuannya itu adalah 1 ya. Kemudian kita lanjut, 7 pangkat 5 kali 7 lagi, itu 16.807. Oh, jadi digit satuannya adalah 7. Ini kembali lagi ke sini ya, adik-adik. Oh, jadi kalau gitu digit satuan selanjutnya berulang setiap berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya. Berulang setiap 4 kali. Oke, jadi digit satuan selanjutnya itu berulang setiap 4 kali. Nah, kita cek 2024 pangkatnya. Kalau kita bagi dengan 4, ini ekuivalen dengan 0 mod 4. Karena bisa dibagi 4 gitu ya. Berarti sisanya 0. Nah, dengan demikian digit satuan dari 17 pangkat 2024 adalah 1 ya. Jawabannya A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya ya. Baik adik-adik, bagi yang mau memiliki e-book Siap Juara KSM 2024 ya,
khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik cukup berlangganan di channel Pamate ya. Nanti kalian pilih sahabat bimbel Pamate ya. Kemudian bagi adik-adik yang mau memiliki e-book Siap Juara KSM 2024 versi lengkapnya, yaitu pembahasan soal kompetisi sains madrasah matematika terintegrasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari mulai materi teori bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorik secara lengkap, silakan adik-adik bisa langsung memesan e-book tersebut ya dengan cara cek di kolom deskripsi linknya ya, bisa menggunakan WhatsApp ataupun DM ke IG saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke nomor 23 ya. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Nah, di sini bilangan bulat positif n itu mempunyai tepat 4 pembagi positif termasuk 1 dan n ya. Kemudian n plus 1 itu adalah 4 kali jumlah 2 pembagi lainnya. Tentukan nilai n. Baik. Di sini n itu memiliki tepat 4 pembagi positif. Berarti memiliki 4 buah faktor positif. Kita misalkan ya, nilai-nilainya itu adalah n, r, s, dan p misalnya ya. Nah, kemungkinan bentuk faktorisasi prima dari n itu adalah n sama dengan r pangkat 1 dikali s pangkat 1 ya. Atau n juga ini bisa sama dengan p pangkat 3 ya. Untuk setiap nilai r, s, dan p ya, itu adalah bilangan prima. Nah, di dalam soal diketahui ini n plus 1 ya, sama dengan 4 kali ya, 4 kali jumlah 2 pembagi lainnya. Kita misalkan rs ya, berarti r ditambah s. Kita masukkan substitusi ya, nilai n nya ini r pangkat 1 dikali s pangkat 1 itu hasilnya adalah rs ya, ditambah 1 sama dengan 4 kali r, 4r ya, kemudian ditambah 4 kali s, 4s ya. Kita uraikan, pindah ruas ya, rs min 4r min 4s plus 1 sama dengan 0. Nah, agar rs ini merupakan bilangan prima ya, maka kita modifikasi menjadi rs min 4r min 4s ditambah berapa nih kira-kira agar menjadi bilangan prima. Ya, kita jumlah 15 aja ya. Jadi 15 tambah 1 16 sama dengan 0 tambah 15 15. Sehingga ini bisa kita faktorkan menjadi r min 4 ya dikali s min 4 sama dengan 15 ya. Nah, 15 itu kan hasil kali dari 1 kali 15 atau hasil kali dari 3 kali 5 ya. Kita cek untuk yang pertama dulu, yang ini. Kasus yang pertama ya. Berarti r min 4-nya itu sama dengan 1, maka nilai r-nya adalah 5 atau ya S min 4 itu sama dengan 15. Maka S-nya adalah 19. Baik. Untuk yang selanjutnya, kasus yang kedua, yang ini ya. Berarti R min 4 sama dengan 3. Maka R-nya adalah 7. Atau S min 4 sama dengan 5. Maka nilai S sama dengan 9. Oke, kita cek ya, apakah nilai R dan S ini adalah prima ya? Kita cek. Ini prima ya. Kemudian nilai S ini juga prima. Kemudian yang kasus kedua, R ini 7, prima ya. Tapi untuk nilai S ini bukan prima.
Maka untuk yang kasus kedua ini tidak mungkin ya. Berarti yang mungkin adalah untuk kasus yang ke-1 atau 15-nya adalah 1 kali 15 gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan nilai N adalah, tadi nilai N itu kan R dikali S ini ya. Berarti R-nya adalah 5 ini dikali S. S-nya adalah 19. Yaitu sama dengan 95. Ya. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Terjemahkan dulu atau kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Seperti ini soalnya. Fungsi f ketika diterapkan pada 4 digit bilangan bulat positif A, B, C, D itu menghasilkan bilangan bulat positif lainnya. Sesuai dengan aturan, f dari A, B, C, D itu adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 3 tambah C pangkat 2 ditambah D pangkat 1 ya. Nah, misalnya f 2024 itu adalah 2 pangkat 4 ya, kemudian 0 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2 dan 4 pangkat 1 ya. Itu kalau kita hitung hasilnya adalah 24. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari F 2024 dikurangi F 2023 plus F 2022 dikurangi F 2021 dan seterusnya sampai dengan dikurangi F 2005. Untuk menjawab soal ini, adik-adik, tadi fungsi F ini ya, itu memiliki 4 digit bilangan bulat positif. Ya, misalnya A, B, C, D. Nah, kemudian itu akan menghasilkan bilangan bulat positif lainnya sesuai dengan aturan. Nah, ini aturannya ya adik-adik. Jadi aturannya ketika ada fungsi A, B, C, D adalah A pangkat 4 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 2 tambah D pangkat 1 ya. Oke, di sini yang ditanyakan itu adalah F 2024 dikurangi F 2023 kemudian ditambah dan seterusnya ya. Oke. Langsung saja kita hitung atau kita substitusi ya ke aturan ini ya. Ya kita substitusi ya. Yang pertama dulu ini. Nah, kita cari ya. F 2024 dikurangi dengan F 2023 ya. Kita gunakan aturan ini ya. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 1 ya. Kurangi ya. Sekarang yang F 2023 ya. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 1. Itu hasilnya adalah berapa? Kita cek ya, 2 pangkat 4 min 2 pangkat 4, ini habis ya. Kemudian 0 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 juga habis. 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 habis juga ya. Tinggal 4 pangkat 1 dikurangi 3 pangkat 1, 4 kurangi 3 itu 1 ya. Kemudian yang kedua sekarang yang ini. F 2022 dikurangi F 2021. Sama seperti tadi, kita gunakan aturan ini ya. Itu 2 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ya. Dikurangi sekarang yang ini ya. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 1 ya. Kita selesaikan, ini juga sama ya, habis. Ini juga habis ya. Ini juga habis. Tinggal 2 dikurangi 1, 1 juga gitu ya. Dan seterusnya ya. Sampai dengan F 2006 dikurangi F 2005 ya. Itu sama dengan berarti 2 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3
tambah 0 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 1 dikurangi dengan 2 pangkat 4 tambah 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 2 tambah 5 pangkat 1. Ini juga hasilnya 1. Dengan demikian, nilai dari F 2024 ya dikurangi dengan F 2023 ditambah dengan F 2022 dikurangi F 2021 ditambah dan seterusnya sampai dengan dikurangi F dari 2005. Ini ternyata 1 tambah 1 tambah dan seterusnya tambah 1. Ada 10 ya. 10 kali. Berarti jawabannya adalah 10 C. Lanjut ke soal nomor 25. Nah, ini soalnya masih disajikan dalam bahasa Inggris ya. Kita terjemahkan. Nah, seperti ini soalnya. Dalam sesi latihan sepak bola perguruan tinggi, koordinator pertahanan itu harus memiliki 10 pemain ya yang berdiri secara berurutan. Nah, di antara 10 pemain tersebut ada 1 mahasiswa baru, kemudian 2 mahasiswa tingkat 2, 4 junior, dan 3 senior. Berapa banyak cara berbeda yang dapat mereka susun secara berurutan jika hanya tingkatan kelas saja yang dibedakan? Oke, perhatikan di sini adik-adik ya, secara berurutan. Jadi ini yang dijadikan kata kunci ya, bahwa soal ini berkaitan dengan permutasi gitu ya. Nah, ketika ditanyakan berapakah atau berapa banyak cara yang berbeda yang dapat kita susun secara berurutan ya, jika hanya tingkatan kelas saja yang dibedakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini tingkatan kelas ya. Ada yang mahasiswa baru, ada mahasiswa tingkat 2, ada junior, ada senior. Jadi di sini tingkatan kelas yang dibedakan gitu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui berapakah banyak cara, jadi kita langsung hitung ya. Jadi banyaknya cara mengatur pemain jika tingkat kelas dibedakan. Itu adalah kita gunakan permutasi ya, yaitu 10 faktorial ya. Kenapa? Karena di sini ada 10 pemain. Dibagi, nah di sini ternyata 10 diantaranya ya, di antara 10 pemain tersebut itu terdiri dari 1 mahasiswa baru ya. Berarti dibagi 1 faktorial. Kemudian ada lagi 2 mahasiswa tingkat 2, berarti 2 faktorial. 4 junior, berarti 4 faktorial. 3 senior ya, 3 faktorial. Seperti itu ya adik-adik. Ya, kita uraikan atau sederhanakan. 10 faktorial itu kan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dikali 4 faktorial ya. Dibagi 1 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. 4 faktorial habis, ini dibagi faktorial, kemudian 6 bagi 3 faktorial juga habis ya. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5. Nah, 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 itu hasilnya adalah 12.600. Jawabannya adalah C. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan soal matematika terintegrasi dalam rangka mempersiapkan untuk melaksanakan atau mengikuti kompetisi Sains Madrasah di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi adik-adik yang mau memiliki e-book ya, e-book siap juara KSM 2024 khususnya untuk matematika terintegrasi, silakan adik-adik untuk berlangganan di channel Pamate, atau ketika ingin membeli e-book secara lengkap juga boleh ya, tinggal dicek aja di kolom deskripsi video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.